Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmita, NIM L0211710008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal mengenai kandungan logam berat timbal Pb pada kerang kimasisik Tridacna squamosa di sekitar pelabuhan Feribira oleh Fatmawati Nur dan Karneli. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jurnal sependek pengetahuan saya dan sesuai apa yang tertera pada hasil penelitian Fatmawati Nur dan Karneli. Pada pembahasan yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pelabuhan Feribira di Kabupaten Bulukumba adalah salah satu pusat transportasi antar pulau di Sulawesi Selatan, tempat berlabuh kapal feri dan kapal motor nelayan. Limbah dari kapal-kapal yang berupa bensin, oli, solar, dan sampah organik dibuang langsung ke perairan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat langsung pada organisme lautan. Apa itu logam berat? Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki terakumulasi dalam organ tubuh manusia, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Beberapa logam berat yang berbahaya adalah air raksa atau merkuri, kadium, timbal, tembaga, dan lain-lain, oleh Darmono 2001. Pada penjelasan logam berat tersebut, jika logam berat ini tersuspensi oleh tubuh manusia, maka akan menyebabkan kematian. Betapa sangat berbahayanya logam berat ini terhadap tubuh manusia. Salah satu logam berat yang paling sering menjadi polutan pada lingkungan adalah Pb atau timbal karena merupakan limbah yang sering digunakan baik pada industri kecil, misalnya limbah rumah tangga, hingga industri besar seperti pabrik-pabrik penghasil produk. Perairan ini merupakan salah satu wadah alami yang paling rentan terhadap pencemaran logam berat timbal karena limbah industri yang berasal dari pemukiman atau pabrik yang beraliran ke sungai akan bermuara ke laut. Jadi dalam hal ini dijelaskan bahwa logam ini mengalir dari sungai menuju ke laut, dan ketika logam berat ini sudah berada di laut, maka akan menyebabkan pencemaran yang berakibat langsung kepada organisme laut. Kemudian apa sih yang menyebabkan Adapun penyebab pencemaran logam Pb ini disebabkan oleh kegiatan transportasi dikarenakan oleh pengguna tetrametil timbal dan tetraetil timbal dalam bahan bakar berkualitas rendah untuk menurunkan nilai oktan sebagai anti-knock mesin kendaraan. Premium mengandung Pb sebesar 0,45 gram per liter, sehingga jumlah Pb yang terlepas ke lingkungan sangat besar. Oleh Salim 2010. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengambilan sampel kerang Tridacna squamosa dilakukan pada 5 stasiun di sekitar pelabuhan Feribira, Kabupaten Bulukumba. Setiap stasiun berjarak 100 meter dari stasiun sebelumnya. Stasiun pertama berjarak 100 meter dan lokasi tempat kapal feri bersandar di Pelabuhan Feribira, Kabupaten Bulukumba. Masuk pada analisis kandungan logam timbal Pb. Sampel yang diambil terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran yang melekat, lalu dibilas dengan Aquades hingga bersih. Bagian dalam kerang Tridacna squamosa dipisahkan dari cangkangnya, kemudian diletakkan pada cawan petri, selanjutnya diberi label. Kerang ditimbang sebanyak 5 gram, lalu diletakkan pada cawan porselin, lalu diberi label sesuai label yang tertera pada cawan petri sebelumnya.
Nah, adapun hasil yang didapatkan dapat dijelaskan pada 4 stasiun ini. Stasiun pertama yaitu merupakan tempat yang paling rentan tercemar logam Pb karena stasiun ini merupakan tempat pembuangan limbah oleh kapal feri dan kapal motor nelayan yang berlabuh di sekitarnya. Kemudian pada hasil stasiun kedua berlokasi 100 meter dari stasiun pertama. Pada lokasi ini didapatkan hasil uji kadar Pb yaitu rata-rata 0,0012 mg per kilogram. Jika dibandingkan dengan stasiun yang pertama, stasiun kedua kandungan Pb-nya jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan lokasi tersebut memiliki jarak yang lebih jauh dari sumber pencemaran yang mengandung logam timbal. Kemudian masuk pada hasil stasiun ketiga yang berlokasi 200 meter dari stasiun yang pertama. Rata-rata kandungan Pb pada sampel adalah 0,00105 mg per kilogram. Pada stasiun ini jika dibandingkan dengan stasiun pertama dan stasiun kedua, kerang terdapat di lokasi ini memiliki kandungan Pb yang jauh lebih sedikit. Kemudian masuk ke stasiun keempat. Pada stasiun keempat yang berjarak 300 meter dari stasiun ini, kadar Pb yang terdapat dalam tubuh kerang yaitu rata-rata 0,0075 mg per kilogram. Dan kerang yang berada pada stasiun kelima dengan jarak 400 meter dari stasiun pertama memiliki rata-rata kandungan logam Pb paling sedikit yaitu rata-rata 0,006 mg per kilogram. Ini dikarenakan stasiun ini berlokasi pada paling jauh dari pusat pencemaran. Nah, ini adalah gambar contoh pencemaran logam berat yang terdapat di pesisir pantai. Betapa tercemarnya pesisir di perairan tersebut. Nah, pencemaran logam berat ini adalah timbal, di mana saya mengambil gambar ini dari villagers.com yang menjelaskan bahwa betapa tercemarnya pesisir di perairan tersebut. Kemudian masuk pada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah kadar logam yang terdapat pada otot kerang Tridacnes squamosa yaitu pada stasiun pertama rata-rata 0,0014 mg per kilogram, stasiun 2 rata-rata sebesar 0,0012 mg per kilogram, pada stasiun ketiga rata-rata sebesar 0,00105 mg per kilogram, stasiun 4 rata-rata sebesar 0,00075 mg per kilogram, dan pada stasiun 5 rata-rata sebesar 0,0006 mg per kilogram. Kerang Tridacnes squamosa yang terdapat di perairan pelabuhan Ferrybira masih layak dikonsumsi karena kandungan logam Pb yang terdapat dalam kerang tersebut masih di bawah standar kelayakan konsumsi menurut WHO, yaitu kadar kelayakan logam berat Pb dalam tubuh kerang dan hewan laut adalah 0,715 mg per kilogram. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dari jurnal yang saya dapat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.